Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur dari program studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada abad 21. Mata kuliah pengelolaan pembelajaran diampu oleh dosen Ibu Wik Aliesta SPD MPD. Ya, selanjutnya itu latar belakang masalah dan tujuan. Latar belakang masalah dibagi menjadi 4. 1. Pengertian pembelajaran abad 21. 2. Konsep pembelajaran abad 21. 3. Prinsip pembelajaran pada abad 21. 4. Yaitu model pembelajaran pada abad 21. Yang kedua yaitu latar belakang tujuan. Latar belakang tujuan ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mengetahui konsep belajar dan pembelajaran abad 21. Yang kedua yaitu untuk mengetahui prinsip pembelajaran pada abad 21. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui model pembelajaran abad 21. Yang selanjutnya yaitu latar belakang manfaat. Di sini latar belakang manfaat terbagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan penulis. Bagi siswa yaitu dapat memberi pengetahuan kepada siswa mengenai pembelajaran abad 21. Bagi guru yaitu dapat digunakan sebagai bahan pengajaran mengenai pembelajaran abad 21. Bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai acuan sekolah mengenai pembelajaran abad 21. Yang terakhir yaitu bagi penulis dapat memotivasi penulis agar terus berkarya lagi melalui tulisannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21, yang mana teknologi terkini pada arus komunikasi dan informasi yang berkembang pesat sehingga mampu mempengaruhi segala elemen kehidupan teripeng 2020. Menurut saya di sini pembelajaran abad 21 adalah di mana pembelajaran sudah mulai meningkat kualitasnya dengan ditandai teknologi baru yang ada di dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat memudahkan proses pembelajaran dan juga metode pembelajaran pun lebih modern dibandingkan dulu. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran masa yang lalu. Dulu pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui standar yang telah ditetapkan, pendidik mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang diajarkan pada peserta didik dan apa yang harus dicapai dari pembelajaran yang dilakukan itu kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan. Nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Sejalan dengan pendapat tersebut, Greenstein 2012 menyatakan bahwa peserta didik yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, keterampilan metakognitif maupun berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Jadi untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, pendidik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran yang tradisional menjadi modern, seperti pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana pendidik banyak memberikan ceramah
sedangkan peserta didik lebih banyak mendengar dan mencatat dan menghafal. Sudah sering mendengar mengenai pola pembelajaran CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Namun pendekatan yang dilakukan masih tradisional. Yang ketiga yaitu tentang prinsip pokok pembelajaran pada abad 21. Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu interaction short di student centered, di mana di sini pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana lebih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pembelajaran yang diberikan pendidik, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan yang dia dapat sesuai dengan pola pikirnya sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu education should be collaborative. Di sini maksudnya yaitu pendidikan kolaboratif. Peserta didik harus diajak untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, di mana berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya dalam menggali informasi dan membangun makna. Yang selanjutnya yaitu learning should have context, di mana sini pembelajaran harus memiliki konteks. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberikan dampak terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, di mana pendidik bisa mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata. Dan juga pendidik membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajari serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir yaitu school should be integrated with society. Di sini maksudnya yaitu sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Sekolah dapat juga memfasilitasi peserta didik untuk terlibat langsung dalam lingkungan masyarakat. Misalnya sekolah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosialnya. Slide selanjutnya yaitu keempat, model pembelajaran pada abad 21. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity. Ini dapat terwujud cepat tidak hanya tuntutan pada kinerja pendidik dalam mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non-formal dalam membiasakan peserta didik menerapkan 4C dalam keseharian. Peri Hadi 2017. Selanjutnya itu keterampilan 4C wajib dikuasai dan dimiliki oleh setiap peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21. Adapun kemampuan 4C sebagai berikut. Yang pertama yaitu critical thinking, yaitu berpikir kritis, di mana ini adalah suatu kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis seperti bernalar, mengungkapkan dan menganalisis dan menyelesaikan masalahnya di dunia sehari-hari. Di era reformasi, critical thinking juga digunakan untuk menangkal dan
memfilter paham radikal yang ada di dunia saat ini yang dianggap tidak masuk akal. Yang kedua yaitu communication atau komunikasi. Di sini maksudnya bagaimana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan komunikasi tersebut, maka kualitas pendidikan akan lebih baik. Yang ketiga yaitu collaboration atau kolaborasi. Di sini maksudnya mampu bekerja sama antara peserta didik dan pendidik, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, baik masyarakat ataupun di lingkungnya. Dengan demikian akan senantiasa berguna bagi lingkungannya. Yang keempat yaitu creativity atau kreativitas. Di sini maksudnya sesuatu yang baru atau teknologi baru kah untuk baik bidang pendidikan atau bidang yang lainnya agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kreativitas membekali seseorang peserta didik yang memiliki daya saing dan memberikan sejumlah peluang baginya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.